biar bisa. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita buka dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan doa awal majelis dalam hati masing-masing. Doa dimulai. Sudah selesai. Oke, by the way, jadi kalau kemarin di semester pertama kita banyak hitungannya, kalau di semester ini kita nggak banyak hitungan, kita lebih banyak kehafalan. Tapi di pertemuan pertama ini saya nggak bakal banyak membahas, sekilas aja sih kita bahasanya, soalnya hari pertama kan ya masih pada lemes. Nah, sebelumnya saya mau ngasih pengumuman dulu nih buat pancingan kalian. Semoga ini ya. Bentar, saya accept dulu semuanya. Nah, kemarin di semester 1 nih banyak peningkatan ya, lumayan di yang di semester dibanding di tengah semester kemarin. Nah, di sini saya kasih bocoran kemarin yang nilainya tertinggi dari satu ikhwan sama satu akhwat ya. Dari akhwatnya dulu. Nilainya berapa nih? Nilainya nilainya 87. Kena diperoleh oleh Firda Arsyadiah. Nah, kemarin yang selamat juga ya, udah peringkat satu ya kemarin ya. Selamat Firda. Kalau yang ikhwan ini nilainya 82. 82 diperoleh oleh Rizky Mubarok. Nah, nanti tunggu WA dari saya, ada sesuatu dari saya. Nah, kita di semester 2 ini, semester genap, kita ada 4 bab yang akan kita pelajari gitu, teman-teman. Yang pertama yaitu tentang bank sentral, sistem pembayaran dan alat pembayaran. Kemudian ada tentang badan usaha dalam perekonomian, ntar kita bahas BUMN, BUMS, dan lain-lain. Kemudian koperasi. Nah, di koperasi ini nanti ada penghitungan. Sisa hasil usaha dan lain-lain. Kemudian terakhir kita belajar tentang konsep manajemen. Sebelumnya ada yang ditanyakan nggak terkait semester 1 kemarin yang udah kita lewati? Ada yang ditanyakan? Enggak, Ustaz. Yang anak baru belum masuk ya? Belum. Oke,
nanti kita lanjutkan dulu ya. Semoga nanti makin ke belakang makin rame. Ini ada 12 orang. Nah, kita ke bagian pertama dulu ya. Kita ngomongin tentang bank sentral. Nah, apa sih bank sentral itu ya? Jadi kalau kita ngomong bank sentral, berarti kita ngomong suatu lembaga yang dia mengurusi banyak hal. Terkait perbankan dan kebijakan terkait perekonomian. Nah, jadi kalau di Indonesia sendiri, Bank Sentral Indonesia itu Bank Indonesia ya, anak-anak. Dikepalai oleh Gubernur Bank Indonesia dan dibantu oleh Dewan Gubernur. Nah, kalau ditanya dasar hukumnya apa? Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004. Nah, Bank Sentral ini memiliki fungsi utama sebagai otoritas moneter. Di sini ada yang pernah dengar kebijakan ekonomi yang dikendalikan oleh Bank Sentral? Ada yang pernah dengar, anak-anak? Kalau mungkin nggak pernah dengar ya atau lupa gitu. Dulu sebenarnya waktu di SMP juga pernah dibahas sedikit kayaknya tentang bank. Nah, jadi kalau di ekonomi itu ada pertama itu, sorry, saya tak pakai ini aja. Pertama itu kebijakan fiskal. Nah, fiskal ini yang ngatur adalah pemerintah melalui Kementerian Keuangan. Yang kedua, ada kebijakan moneter. Kebijakan moneter ini yang ngatur adalah Bank Sentral atau Bank Indonesia. Intinya kebijakan moneter itu apa sih? Jadi di sini kan pasti kalian punya uang masing-masing ya. Mungkin di sini ada Haya punya uang sebesar 1 juta, terus Farah sebesar 5 juta, Firda sebesar 10 juta, dan lain-lain. Nah, uang-uang itu kan yang kalian pegang itu kan nanti bakalan kalian transaksikan. Dibeliin cimol, dibeliin cimori, atau dibeliin sepatu buat sekolah gitu dan lain-lain. Nah, akhirnya uang itu tadi kan berputar nih. Nah, intinya kebijakan moneter itu kebijakan yang mengatur perputaran uang gitu. Jadi kalau uang itu nggak berputar itu juga bermasalah karena itu akan menyebabkan harga-harga naik dan terjadi inflasi gitu. Inflasi ketika kenaikan harga barang sangat tinggi maka nggak bisa orang-orang pada beli gitu. Nah, makanya di sini
peran penting bank sentral yaitu sebagai otoritas moneter, yaitu memberlakukan kebijakan moneter, gitu ya. Nah, jadi kan bank sentral tadi, Bank Indonesia itu punya dibentuk itu kan nggak cuma dibentuk aja ya. Kayak SMA Khairunas dibikin kan bukan cuma bikin gedungnya aja, bikin apa atau diisi guru-gurunya aja juga. Berarti kan tujuannya kan mencerdaskan kalian gitu ya. Nah, kalau bank sentral ini dibentuk itu juga mempunyai tujuan. Tujuannya yaitu memelihara kestabilan nilai rupiah. Nah, kestabilan ini diartikan menjadi dua, yaitu kestabilan nilai rupiah terhadap harga barang atau kita biasa sebut inflasi, dan kestabilan nilai rupiah terhadap mata uang lain atau kita biasa kenal dengan nilai tukar gitu. Jadi kalau kalian biasanya di rumah, ini mungkin jam 9 gini biasanya kalau kalian lihat Metro TV itu ada kabar pasar. Nah, di sana kalian bisa tahu kayak nilai tukar Indonesia terhadap US dollar itu gimana, kemudian terhadap apa terhadap mata uang negara lain gimana gitu. Fazli siapa ya? Najma Ustaz. Sorry. Oke. Dari sini ada yang ditanyakan nggak, anak-anak? Ditanyakan? Kalau nggak ada yang ditanyakan, saya coba lanjut sedikit ya. Nggak sedikit, yang banyak. Nah, ini tugas Bank Indonesia ya. Tugas Bank Indonesia yang pertama tadi yaitu menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter yang berhubungan dengan apa? Jumlah uang beredar ya, terkait peredaran uang. Kemudian yang kedua yaitu mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Nah, sistem pembayaran ini gimana sih? Jadi kalian tentunya kan misal Rama tadi punya uang 10 juta, kemudian Ava punya uang 10 juta. Nah, kalian punya uang itu kan nggak mungkin kalian diamin aja kan ya. Ya kalian tabung, kalian belanjakan. Mungkin sekarang karena sekolah lagi online, jadi ketika punya uang 10 juta tadi kalian beliin barang lewat Shopee, lewat Tokopedia dan lain-lain. Nah, di sini kan uang yang kalian punya itu ketika kalian transaksikan, kalian membayar ke orang lain. Nah, di sini terjadi sistem pembayaran. Bisa cash, bisa lewat ATM, bisa transfer lewat OVO gitu, bisa transfer lewat GoPay dan lain-lain. Nah, ini salah satu tugas Bank Indonesia yaitu menjaga kelancaran sistem pembayaran. Biar apa? Nah, biar nggak terjadi chaos atau terjadi permasalahan dalam pembayaran itu sendiri.
Gitu ya. Nah, selain itu, BI dalam menjalankan tugasnya juga memiliki wewenang. Wewenang itu apa sih? Wewenang itu hal yang boleh dan harus dilakukan oleh Bank Indonesia itu sendiri. Yang pertama yaitu menetapkan sasaran moneter. Jadi sasaran moneter itu kayak gimana? Ini kan awal tahun ya, kebetulan Januari. Nah, setiap Januari itu Bank Indonesia menetapkan sasaran moneter. Misal inflasinya berapa? Target inflasi di tahun 2021 berapa ya? Bagusnya. Melihat kondisi perekonomian secara menyeluruh gitu. Terus kebijakan-kebijakan moneter apa sih yang bisa kita lakukan untuk mengatasi masalah-masalah yang ada gitu. Nah, terus yang kedua yaitu melakukan kebijakan-kebijakan moneter. Nah, dari kebijakan moneter nanti kalian akan lebih bahas mendalam ketika di kelas 2, kelas 11. Kebijakan moneter itu ada menjual surat berharga, kemudian politik diskonto atau apa? Suku bunga dan lain-lain. Nanti kalian akan membahas khusus tentang kebijakan moneter ini di kelas 2 semester 1. Nah, tadi kalau kita udah mengenal dengan secara umum ya bank sentral. Nah, di sini bank sentral itu juga punya peran penting dalam stabilitas sistem keuangan. Nah, apa sih stabilitas sistem keuangan itu? Oke, Ava. Kenapa, Ava? Ada yang ditanyakan? Gracias. Gimana, Ava? Enggak. Kok angkat tangan? Tak kirain ada pertanyaan. Oke, ini kan selanjutnya kita ngomongin tentang peran bank sentral dalam stabilitas sistem keuangan. Sebelum ke sana, kita harus tahu dulu nih, stabilitas sistem keuangan itu apa. Jadi, stabilitas sistem keuangan ini diartikan sebagai sistem keuangan yang kuat dan tahan terhadap gangguan ekonomi. Saya kasih ilustrasinya sedikit ya. Jadi, pada pernah dengar kisahnya krisis moneter tahun 98? Enggak. Ada yang bisa ceritakan secara umum nggak? Kondisinya gimana di tahun 98 itu? Nilai uang menurun. Nilai mata uang menurun. Bisa. Ya, jadi banyak orang nggak kerja gitu kan ya, banyak pengangguran. Banyak pengangguran terus banyak
nilai rupiah juga menurun. Nah, terus apalagi inflasinya naik dan lain-lain. Nah, ini kalau dilihat ke belakang sebelum 98 itu pemerintah Indonesia sangat sangat gegabah dalam mengambil keputusan untuk mencetak uang, sehingga uang di Indonesia itu sangat banyak, berlimpah gitu. Akhirnya ditaruh banyak yang naruh di bank. Kemudian terjadi permasalahan di luar sana sehingga menyebabkan goncangan dalam perekonomian. Nah, karena itu kita ekonominya sempat kacau nih. Ketika krisis 98 itu Indonesia diprediksi bakal bangkrut. Bayangin kalau Indonesia bangkrut gimana? Nah, karena pelajaran dari kondisi krisis itu, maka stabilitas sistem keuangan ini sangat penting untuk dijaga. Makanya Bank Indonesia, Bank Sentral ini punya peran penting dalam mensinergikan antar lembaga keuangan untuk menjaga sistem keuangan ini tetap terjaga, sehingga resikonya itu enggak sebegitu besar. Ada yang ditanyakan? Sorry. Ini udah ada Aldo ya. Saya coba perkenal. Assalamualaikum Aldo. Betul Pak Pantu. Assalamualaikum. Perkenalan diri dulu Aldo. Saya belum kenal kamu soalnya. Dimatiin. Oke, Aldo, coba perkenalkan diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizaldo Septa Rahman Ditya dari Kediri. Oke, dari Kediri ya. Ya. Sekarang di Kediri berarti itu. Iya, Us. Oke, saya Ari ya. Saya Ustadz Ari. Di sini ngajar ekonomi gitu. Salam kenal. Semoga bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Ya. Amin. Oke, saya lanjutkan ya. Ini saya record kok. Ntar yang telat-telat bisa dilihat di YouTube. Oke, saya lanjut ya. Jadi tadi kita terakhir ngomong stabilitas sistem keuangan. Berarti tadi kan kita tahu pentingnya sistem keuangan yang stabil itu membuat ketika terjadi masalah perekonomian atau terjadi krisis, maka potensi kerugiannya itu enggak sebegitu besar dibanding ketika tidak stabil sistem keuangannya. Makanya di sini penting Bank Indonesia sebagai otoritas moneter dan juga mempunyai kewenangan untuk melaksanakan sistem stabilitas keuangan untuk menjaga kestabilan dalam transaksi keuangan. Itu. Saya lanjut ke slide selanjutnya.
Nah, di sini peran Bank Sentral atau Bank Indonesia dalam stabilitas sistem keuangan tadi antara lain yang pertama jelas menjaga stabilitas moneter, di mana stabilitas moneter tadi berhubungan dengan jumlah uang beredar ya. Kemudian yang kedua yaitu mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Nah, kelancaran sistem pembayaran ini gimana sih? Jadi kan tadi saya contohkan ketika Rama punya uang 10 juta, kemudian Ava juga punya uang 10 juta, mereka tentunya uang itu nggak bakal mereka simpen begitu aja. Berarti mereka pasti menabungnya sebagian, kemudian membelanjakannya, dan lain-lain. Uangnya pasti diputar untuk semuanya, untuk kegiatan yang mereka butuhkan. Nah, di sini kan berarti kan uang tadi akan berputar dan dilakukan proses pembayaran. Nah, proses pembayaran ini ada sistemnya. Nah, bisa pakai tadi bisa lewat transaksi tunai, kemudian lewat lewat transfer bank, melalui teller atau lewat ATM dan lain-lain. Nah, di sini Bank Sentral mempunyai suatu sistem yang memungkinkan agar transaksi-transaksi yang dilakukan dengan berbagai cara ini, berbagai metode tadi, like cash dan lain-lain ini bisa lancar dan tidak mengendap di satu bagian atau tidak bahasanya ya, tidak terjadi permasalahan. Misal tadi si Rama punya uang 10 juta, kemudian dia belikan laptop dengan membayarnya melalui ATM. Nah, melalui ATM ini kan diharapkan cepat ya, langsung nyampe ke pembelinya, ke penjualnya, dan laptopnya akan segera dikirim gitu. Nah, tapi ketika terjadi permasalahan, misal servernya down dan lain-lain, nah, itu yang menyebabkan terjadi permasalahan dalam pembayaran. Nah, ini yang menjadi tugas Bank Sentral untuk mengantisipasi agar kelancaran sistem pembayaran ini terjamin. Tentunya dengan sinkronisasi data dan lain-lain. Kemudian yang ketiga atau yang poin C yaitu melakukan pemantauan dan riset untuk mengetahui kondisi yang dinilai mengancam stabilitas sistem keuangan. Jadi kan dari transaksi-transaksi yang ada, perputaran uang se-Indonesia Raya, ini kan tentunya nanti bakal dilihat oleh Bank Sentral, Bank Indonesia. Ini kondisinya aman nggak ya buat keuangan kita di negara Indonesia? Ini kondisinya membahayakan perekonomian nggak ya? Nah, kalau nggak membahayakan, berarti kan nggak perlu nih si Bank Indonesia ngeluarin kebijakan moneter. Nah, tetapi sebaliknya, kalau seandainya dinilai kondisinya membahayakan, nah, Bank Indonesia bisa melakukan kebijakan moneter untuk menjamin
atau mengembalikan kondisi yang tidak stabil tadi menjadi stabil gitu. Dan terakhir, peran bank sentral ini yaitu sebagai lender of the last resort, atau bahasa gampangnya tempat, atau bahasa sekarang itu, bahasa giniannya itu tempat sandaran terakhir gitu. Tempat sandaran terakhir bagi bank-bank kalau mereka punya masalah gitu. Jadi kan bank ini kan kemarin kalau kalian masih ingat di chapter terakhir, salah satu kegiatan bank ini kan menyalurkan kredit ya. Kegiatan bank umum atau lembaga keuangan itu menyalurkan kredit. Nah, misal nih, kita analogikan aja banknya Najma, kemudian yang kredit si Huriatus. Huriatus berhutang kepada Najma. Harapannya kan Najma bakal dapat pembayaran pelunasan dari Huriatus. Kok ternyata Huriatus nggak mau bayar, udah ditagih-tagih nggak mau bayar. Nah, ini kan bermasalah nih. Akhirnya Najma aset banknya turun dan nggak bisa menyelesaikan kewajibannya kayak ngasih bunga bank dan lain-lain. Nah, akhirnya bank si Najma ini meminta bantuan. Nah, bantuan terakhir yang bisa diberikan untuk bank umum dalam melaksanakan kegiatannya itu berasal dari Bank Indonesia. Nah, jadi salah satu fungsi atau peran Bank Indonesia yaitu sebagai lender of the last resort. Jadi dia memberikan pinjaman kepada bank umum untuk menjamin si bank umum tadi kegiatan usahanya tidak bermasalah, gitu. Ngasih kredit ke bank gitu. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Enggak. Ya, kita tinggal 3 menit lagi, habis itu kita keluar sendiri ya. Nanti masuk lagi. Ini si Ava ngapain, Fa? Chat PP. Kayak ada yang ditanyakan, anak-anak? Enggak ada, Ustaz. Ya udah Ustaz. Enggak ada, Ustaz. Nggak ada. Boten. Oke. Nah, ini nanti setelah Zoom-nya selesai aja. Di Zoom kedua. Punya sama yang bisa. Ada ini teman. Akil terus siapa ya?
Ivan, dan lain-lain kemana ya? Ya tinggal Akil sama Ivan. Ada yang tahu? Ada Ustaz.